Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, anak-anakku sekalian, kembali berkesempatan ini kita melanjutkan pelajaran Al-Qur'an hadis kita, dan masih kita pada bab kelima, yaitu dengan tema raih akhiratmu dengan menjauhi gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif berdasarkan 3 surah, yaitu surah Al-A'la, Al-Qasas, dan surah Ali Imran. Dan adapun hari ini kita akan menjelaskan tentang surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Adapun ayat 14 dan 15, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. Kemudian, wa dzakara isma rabbih fasalla, dan mengingat nama Tuhannya lalu dia salat. Adapun penjelasannya, pada ayat pertama Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang beriman saja. Jadi kalau mau beruntung, jadilah orang beriman. Kenapa? Karena dengan keimanannya mereka menyucikan diri. Karena dengan keimanannya dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada para malaikat, dia beriman kepada hari akhirat dan hari kiamat. Nah, maka dengan keimanannya itu dia menjaga dirinya. Dia menjaga dirinya agar tetap suci daripada apa yang mengotorinya. Sehingga mereka selalu ingat kepada Allah dengan tunduk dan melakukan salat. Jadi salah satu ciri orang beriman itulah salat. Jadi kita kalau meninggalkan sholat, maka hilanglah ciri-ciri kita sebagai seorang beriman atau seorang mukmin. Karena ciri-ciri orang beriman itulah orang yang sholat, kemudian orang yang menjaga kesucian dirinya, itulah tanda orang-orang yang beriman. Kemudian ayat selanjutnya, penjelasan selanjutnya, orang-orang yang beriman itu orang yang menyikapi dunia ini, menganggap dunia ini adalah sebagai ujian semata atas keimanannya. Jadi orang-orang beriman menganggap bahwa hidup di atas dunia ini adalah ujian atas keimanannya. Semakin tinggi keimanan orang, maka ujian semakin tinggi juga. Semakin tinggi kelas orang, maka semakin tinggi juga, makin susah juga ujiannya seseorang. Maka mereka akan senantiasa beramal soleh untuk menuju kehidupan akhiratnya. Inilah ciri orang yang beriman. Yang kedua, yaitu ciri orang yang beriman adalah orang senantiasa beramal soleh untuk menuju kehidupan akhiratnya. Di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan juga bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Jadi bumi atau dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian, ya. Seperti orang sekolah, orang masuk sekolah itu akan menguji siapa yang pintar dan siapa yang tidak pintar. Dunia itu juga demikian. Dunia ini diciptakan oleh Allah untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik perbuatannya dan siapa yang terburuk perbuatannya. Maka tampaklah kehidupan orang-orang yang teruji selalu ruku. Nah, ini orang-orang yang teruji atau orang-orang yang beriman itu selalu ruku dan sujud dalam segala aspek kehidupannya. Jadi ruku itu artinya menghadap, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek kehidupannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang beriman. Ya, itulah orang-orang beriman. Jiwa, raga, dan hartanya ia peruntukkan untuk menuju kehidupan akhirat. Jadi jiwa dan raga dan hartanya hanyalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penjelasan ayat ke-16, 17. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Artinya,
Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Penjelasannya, Allah SWT menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu lebih mementingkan dunia daripada kepentingan akhiratnya. Padahal semestinya mereka memilih kesenangan akhirat sebagaimana perintah Allah SWT. Kenapa? Karena kesenangan akhirat itu adalah kekal dan abadi, sedangkan kesenangan dunia hanyalah sementara. Jadi Allah SWT menjelaskan bahwa orang-orang yang mementingkan dunia itulah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Dia tidak terlalu mementingkan untuk kehidupan akhiratnya, untuk kepentingan akhiratnya. Jadi yang walaupun orang-orang itu nyatanya orang-orang Islam barangkali ya, akan tetapi dia lebih mementingkan dunianya daripada akhirat, maka orang tersebut juga termasuk orang-orang yang kafir. Karena menganggap bahwa dunia dan kesenangannya ini adalah kesenangan yang kekal. Padahal yang kekal itu adalah kehidupan akhirat. Kemudian sebagai orang beriman, hendaknya senantiasa menjauhi gaya hidup yang cenderung materialistis, ya, materialistik itu cenderung kepada material, ya, seperti harta, ya, benda kita, kemudian hal-hal yang bersifat duniawi. Kemudian hedonis dan konsumerisme, ya, yang sudah pernah Pak Guru jelaskan. Kenapa? Karena perilaku yang demikian bukan hanya rugi di dunia, tetapi juga kelak di akhirat. Jadi orang yang cenderung materialistis, hedonis, konsumtif, ya, konsumerisme itu akan merugi, bukan hanya rugi di dunia, tetapi juga kelak di akhirat. Dan Allah sudah menegaskan bagi orang-orang yang bergaya hedon dan konsumtif ini adalah tempatnya di neraka. Ya, jadi kalau kita tahu sudah seperti ini, artinya gaya hidup hedon dan konsumtif adalah tempatnya di neraka, maka jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang yang hedonis dan konsumtif tersebut. Semoga kita terhindar dari sifat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat 18-19, in hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Yang mana kitab-kitab terdahulu itu? Yaitu kitab-kitabnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi penjelasan-penjelasan yang seperti kita dengarkan tadi itu ternyata sudah dijelaskan dalam kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi bukan hanya di Al-Quran saja, tapi kitab-kitab sebelumnya juga dijelaskan seperti itu, bahwa bergaya hidup hedonis, materialistis, dan konsumtif itu adalah gaya hidup yang merugi, bukan hanya rugi di dunia, tetapi rugi di akhirat kelak. Itu dijelaskan juga di dalam kitab-kitab Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jelasannya, Allah menjelaskan bahwa kehidupan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir sudah Allah jelaskan pula dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Demikian pelajaran kita hari ini. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan dengan surat selanjutnya, karena gaya hidup konsumtif, hedonis, dan materialistis yang berlandaskan 3 surah, yaitu termasuk salah satunya surah Al-A'la, dan nanti surah-surah yang lainnya juga kita akan jelaskan. Demikian pertemuan hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk tugas kita akan selesaikan 3 surah ini dulu, baru kita akan berikan tugas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.